وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Yang kami hormati dan kami muliakan Sahibul Bait Ustaz Sulaiman beserta keluarganya, para habaib, para asatiz, para jamaah sekalian. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu kembali di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah mencatatnya dan Allah menjadikannya sebagai salah satu pemberat timbangan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sudah beberapa kali saya disuruh hadir ke sini. Udah bilang insya Allah, tapi ada masalah lagi. Dan alhamdulillah saya bisa di tempat ini. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ilmu dari majlis yang mulia ini, dari para habaib, dari para asatid semua, sehingga bisa menambah pencerahan bagi saya terutama dan juga bagi kita semua. Hadirin para jamaah rahimakumullah, majlis yang kita lakukan malam hari ini adalah majlis yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa bagi kita. Mungkin kalau gak ada majlis ini mungkin ada sebagian yang pada nongkrong di pos ronda mungkin. Mungkin ya. Mungkin ada yang sedang gelepak, apa gelepak ya? Jengkang gitu ya. Blonjor gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya majlis ini kita bisa berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat, maulid Nabi dan seterusnya. Ini adalah sebagai salah satu bukti kecintaan kita kepada Islam, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu akan tenang hatinya di saat dia ingat kepada Allah, di saat dia menyebut Allah, di saat dia zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Kenapa kita harus banyak berzikir? Karena hidup ini godaannya sangat luar biasa. Godaan dan kesempatan kita untuk bermaksiat juga sangat luas dan sangat banyak. Kalau kita di dalam kamar sendiri mungkin maksiatnya lebih sedikit, tapi kalau kita sudah keluar, maksiat sudah lebih banyak. Ada di depan kita, yang ada di depan kita, di samping kita, yang sesungguhnya itu adalah mendorong kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah berzikir adalah sebagai salah satu hal penangkal bagi kita agar supaya iman kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya, yang nasihat itu juga adalah bermanfaat buat kita dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang ditulis dari beberapa ahli hadis, di antaranya ditulis dalam kitab Nasoil Ibad, di mana kata Rasulullah, ya Abazar, wahai Abazar, kata dia, jadid safinata, perbaharulah, perbaikilah kapal penyeberanganmu, fa innal bahra amir, karena lautan ini sangat luas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hidup ini bagikan lautan. Di laut itu banyak gelombang, ombak yang sangat dahsyat, yang kalau kapalnya udah renta, udah tua, pasti kapalnya akan hancur. Dan orang yang akan menyeberang pasti akan tenggelam. Sehebat apapun dia bisa renang, kalau di laut kayaknya udah gak bisa dah, mati bisa dah. Begitu pula kita di dalam kehidupan ini, maka kita menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan. Yang gelombang-gelombang itu bisa jadi menurunkan keimanan kita. Sebagaimana kata Rasul, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang anjlok, kadang-kadang turun.
Kapan iman menjadi naik? Ya kalau kita lagi ini iman naik nih. Ya. Tapi kalau udah di rumah, udah ketemu anak, ketemu bini, emang duit para tapi punya. Kalau belanja orang punya duit, ya kan akhirnya nggak ada apa? Iman jadi turun. Maka dengan kita berinteraksi, bermukhalatah, bergaul, berinteraksi dengan bersama orang-orang soleh, maka ini akan mendorong keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kata Rasul, jadi bisafinata fa innal bahra amin. Perbaharuilah kapal penyeberanganmu karena sungguh lautan itu sangat luas. Bisa jadi yang menyebabkan iman kita lemah adalah pekerjaan. Karena mungkin penghasilan dikit, iman jadi lemah. Bisa jadi yang menyebabkan lemah iman kita adalah istri. Bisa jadi. Bisa jadi ada orang setiap hari kerjanya bertengkar sama bininya. Udah rumah ngontrak bertengkar mulu. Kalau marah, udah nggak bikin gila, rumah ditendang. Bukan rumah dia, rumah ngontrak ditendang. Dia kan mesti jadi dandani. Punya piring dua dibanting. Ya kayaknya makan pakai daun. Habis. Ya kan adat namanya kan, kalau adat kan ada setan kan. Al-qadru minasyaitan. Marah itu dari setan kan. Nah ini iman turun naik. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita, Nabi kita mengajarkan, mendidik kepada kita agar supaya terus kita istiqomah, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah berinteraksi, bergaul dengan suhbatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau kita bergaul dengan orang soleh yang biasanya kita lupa baca Quran, karena tadi habis ngaji di rumah hanya kita kebet-kebet Quran. Kalau udah lama orang bergaul sama orang baik kan, ya kita juga lupa. Jarang diingetin. Tapi kalau kita bergaul dengan orang baik, bergaul dengan orang soleh, begitu pulang ada yang keingetan dikit mah, walaupun dikit. Ya lumayan daripada nggak sama sekali kan, lumayan. Kita baca Quran. Nah Quran juga kalau udah lama nggak dibaca, begitu kita baca dia juga ogah dibaca. Ogah. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muak udah angob aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Angob lagi. Shadaqallahul azim. Tutup udah. Ya kenapa? Udah lama nggak baca Quran. Coba kalau Quran udah rajin dibaca, setiap habis sholat subuh kita baca, bismillah kita baca, walaupun bacanya ya gak banyak, 1 juz lah kira-kira gitu kan. Lumayan kan. Ya. Kalau Rasul kan katanya ngajarin kalau Rasul jangan menghatam Quran kurang lebih dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Itu kan yang Rasul sampaikan kepada orang tertentu. Padahal kalau kita lihat para sahabat ada yang 1 hari bisa 10 kali hatam. Ya. Itu hanya orang-orang tertentu saja. Lalu Ustaz Sulaiman kalau diundang hataman berapa jam dihatam? Ya. Padahal kan katanya 3 hari kan? Ya, cuma berapa jam hatam. Jadi itu buat orang tertentu yang mungkin kalau bacanya masih peletot-peletot, ya, bacanya belum pada beres, mungkin bacanya jadi jangan buru-buru, maka 3 hari lah kata dia gitu. Kalau 3 hari misalnya nggak bisa, ya 7 hari. 7 hari nggak bisa, ya 15 hari. 15 hari nggak bisa, ya sebulan sekali dah hatam, kira-kira gitu. Ya, itu yang jadi kepada kita. Nah kalau kita sudah berinteraksi sama Quran, ini kan Quran jadi apa kata Al-Quran? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman kita. Iman kita nambah kalau kita baca Quran. Makanya Quran kalau udah lama nggak dibaca ogah dia, nggak mau. Kenapa? Udah kelamaan. Ini kan kadang-kadang kita ngajar Quran itu cuma Ramadan doang. Di bulan Ramadan jarang pada khatam. Bahkan Quran kadang-kadang ada orang meninggal doang dibaca. Udah pada buluk, kita musab pada buluk. Begitu bapak meninggal baru dicari Quran. Yang ada yang ngajiin. Nah yang pertama, jadi di safinah. Fa innal bahra amin. Yang kedua adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khudhiz zada kamilan. Fa inna safar ba'id." Ambil perbekalan yang cukup karena perjalanannya sangat jauh. Iya.
Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup kita ini kekal. Hidup ini kekal. Di dunia kita hidup, di alam kubur kita hidup, di akhirat juga kita. Matian itu hanya pindah tempat dari dunia ke alam barzah. Tapi hakikatnya kita hidup. Kita bukan kayak binatang mah udah tuh. Ya laitani kuntu turaba, kan begitu. Udah gak jadi apa-apa binatang mah. Enggak ditanya sholat. Ya. Enggak ditanya ngapain, dapat duit dari mana, buat apa duitnya. Enggak ditanya begitu. Lah kita mah ditanya. Dapat duit di mana? Ditanya dari mana dapatnya. Udah dapat halal, buat nyawer. Tanya buat apa, kan begitu kan? Ditanya buat apa tuh duit. Ditanya. Binatang mah enggak. Makanya kita terus hidup. Di dunia kita hidup, di alam barzah kita hidup, di akhirat kita hidup terus. Berarti Allah menciptakan manusia itu kekal. Kehidupan yang kekal. Dunia, alam barzah sampai ke akhirat. Nah, karena perjalanannya panjang, maka kita harus memiliki bekal yang cukup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, perbekalah diri kamu. Sesungguhnya perbekalan yang paling utama, yang paling baik adalah takwa. Kita kadang-kadang takwa, kalau gini kita takwa nih. Ya. Begitu gue kadang lupa lagi kita tuh. Ya. Ya, makanya kurang istiqomah. Makanya ada seorang sahabat datang marah, ya Rasul, alimni anil Islam. La as'aluka ghairaka ahadun. Saya tidak akan bertanya kepada yang lain selain kepada engkau. Apa kata Rasul? Qul amantu billah sumas taqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomahnya berat nih kita. Saya disuruh puasa dulu musuh sore sampai sekarang belum jadi. Baru nyoba 2 hari. Udah enggak kuat. Niat mah udah niat mah. Senin Kamis masih bocor. Saya mau teman aja berteman aja sama dia. Ya kali-kali nanti dari akhirat orang ke puasa dulu dipanggil sama dia gitu kan. Iya gitu kan. Ya. Saya berteman sama Sulaiman ketemu di Masjid Al-Ma'mur. Sekarang dia nongol dia, saya tungguin. Ya, pindah ke sini. Tanya pindah sih ke rumah bangsa lain. Ini kan abang saya di Isak, di Rohani. Ya. Jadi yang kedua. Yang ketiga, khafifil himla fa inna aqabata ka'ud, kata Rasul. Ringankanlah beban. Ya. Kenapa? Karena cobaan dan rintangan sedang menghadang kita. Lah kalau bebannya terlalu berat, repot kita. Apa beban itu? Para ulama menafsirkan beda-beda. Ada yang mengatakan yang dimaksud beban itu adalah dosa. Berarti kita disuruh banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang sudah dijamin masuk surga, dosanya dijamin dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Pokoknya hidupnya bahagia, orang yang paling mulia. Itu istighfar sehari semalam 100 kali. 70 sampai 100 kali. Kita berapa kali istighfar? Kadang-kadang istighfar astagfirullah. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah sampai jalan istighfarnya lari ngacit. Rasul yang udah jadi masuk surga, diampuni dosanya, istighfarnya 100 kali. Kita kadang-kadang cuma 15 kali. Ya. Yang udah suruh udah biar nggak sekali ke suara saya keras ya. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah suruh banyak istighfar. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Suruh banyak istighfar kita kepada Allah. Kenapa? Karena setiap kehidupan, setiap kedipan, setiap langkah kita ini bukan manusia yang suci, maksum. Kita kadang-kadang yang dihormati sama orang nggak tahu kita siapa kita gitu kan. Karena kita di kesalahan dan keburukan kita ditutupi sama Allah. Kayak kita saya dipanggil ustadz, iya juga nggak tahu siapa saya gitu kan. Padahal kalau dibongkar borok saya mungkin orang pada budah kali pada jelek. Oh jelek. Iya. Kenapa? Karena Allah tutupi kita nih. Makanya kita sebelum dibongkar nanti kita disuruh banyak istighfar kepada Allah. Apa tujuannya? Untuk meringankan beban kita ketika kita berhadapan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang mengatakan bahwa
ringankan beban ini, kita harus melihat prioritas. Kadang-kala yang kita anggap penting, sesungguhnya nggak penting. Kita kadang-kala nih, ada terutama ibu-ibu yang sering tersinggung. Ada dia ngajak ucapin salam, Assalamualaikum, nggak dijawab, kesel nih. Emang gue salah apa? Gua salam kagak dijawab, kata dia. Emang apa salah gua? Sampai dipikirin sampai bawa tidur. Kalau kita mah enggak, bodo amat, kita mah cuek ya, laki-laki mah. Lah bodo amat, gua salam dia enggak jawab, enggak apa-apa kita mah. Kalau ibu mah enggak bisa begitu. Sampai tidur ke bawah sampai ke bawah tidur. Nah, apa salah gua, kata dia. Karena jadi tambah beban kita nih, hidup kita. Padahal harus ada yang memang perlu kita pikirkan, ada yang enggak perlu kita pikirkan. Makanya kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang itu, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Kita kan kadang-kala ngeliat HP sama ngeliat musab, lamaan mana coba? Ya WA dah. Ya, udah. Udah aki-aki main WA sekarang mah. Bang sayuran. Kemana bae kalau nggak bawa HP kayaknya kayak orang keder gitu kan? Ya, dulu nggak ada HP kan biasa-biasa aja kan? Coba kita lihat HP, selalu kita lihat Quran, jarang kita lihat. Karena kan bagusnya walaupun kita sudah hafal Quran, perlu kita lihat juga karena bisa jadi hafalan kita waktu kita kecil sama sekarang ternyata salah. Nah, setelah kita belajar, kita baca, ternyata hafalan kita banyak salah. Makanya oleh karena itu kalau ngaji, kita harus sama ustadz yang bisa ngaji, yang sanadnya nyambung kayak Ustaz Sulaiman ini. Ya. Kadang ada orang ngaji pakai Google, pakai YouTube. Ya kan kalau ngaji di YouTube, kalau kita salah dia nggak benerin. Iya. Coba ngaji sama Ustaz yang sanadnya nyambung itu kan. Baca Fatihahnya, bersanad biar supaya sholat kita benar, sholat kita sah. Nah, jadi Rasul mengajarkan kepada kita agar supaya memilih dan mengerjakan sesuatu yang penting dan meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Ini diajarkan. Yang terakhir adalah kata Rasulullah, di mana kita ini harus dalam amal-amal kita yang mulai kita tata, yang lebih utama kita tata adalah hati kita. Maka kata Rasul, akhlisil amala fa inna tidak basirun. Perbaikilah keikhlasanmu dalam beramal. Kenapa? Karena zat yang maha mengawasi itu sedang mengintai dan melihatmu. Subhanallah, ternyata kalau kita baca hadis, orang yang pertama masuk neraka bukan orang kafir, bukan orang munafik, tapi orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang yang melakukan amal-amal mulia. Seorang mujahid, ketika dia menganggap diri yakin masuk surga, karena kata dia, seluruh jiwa raga saya, hidup saya gunakan untuk membela agamamu, berjihad sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta. Kata Allah, kamu bohong, goroh bahasa kita mah, goroh. Kenapa? Karena ternyata kamu berjuang bukan karena pengen dapat ridho Allah, tapi pengen biar supaya orang-orang pada nganggap kamu orang yang hebat, gagah berani, dan itu kamu sudah dapatkan kata Allah. Maka gagal masuk surga. Yang kedua, ustadz. Nah, ini ustadz alimnya, orang alim. Dia ketika ditanya dia merasa udah pede, percaya diri masuk surga, ternyata gagal. Kenapa? Ketika ditanya apa yang kamu lakukan selama hidup kamu di dunia, dia katakan seluruh jiwa raga saya, hidup saya korbankan berdakwah kemana-mana, ngajak orang kepada kebaikan agar supaya orang memahami tentang agama, memahami Islam, dan itu saya lakukan hanya mengharap ridhomu. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Ternyata yang kamu lakukan itu biar supaya kamu dianggap oleh orang lain kamu orang alim, orang pinter, kamu dipuji-puji sama orang, hebat banget, dan itu kamu sudah dapatkan. Gagal lagi dia masuk surga. Yang terakhir adalah orang yang dermawan. Ketika ditanya dia mengatakan, setiap kali ada kegiatan agama saya tidak pernah absen untuk memberikan kontribusi dan sumbangan dengan harta saya. Tidak lain yang saya harapkan kecuali hanya ridhomu. Apa kata kadzabta? Kamu bohong. Yang kamu lakukan itu adalah biar supaya kamu dianggap oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, kamu hebat, kamu adalah orang yang sangat dermawan. Gagal masuk surga. Nah, jadi oleh karena itu kita banyak dikasih pelajaran tentang filosofi keikhlasan ini. Sapi punya susu, tapi ngetok bukan sapi, tapi Indomilk, Denko, padahal kan susu sapi kan? Iya. Nggak pernah tuh bilang ini susu apa? Susu Denko, bukan susu sapi. Ini apa? Susu Indomilk. Sapi nggak pernah disebut, tapi sapi nggak pernah marah tuh.
Ya kan? Ada susu dia kan? Sapi nggak pada disebut. Lah kita mah kadang-kadang nih, misalnya RT atau kita nih, kita kerja sama RT. Kita yang kerja, ngotot RT. Apa kita bilang? Sebenarnya yang RT itu gua. RT mah ngapa-ngapain? Begitu kata dia. RT yang dipuji-puji sama lurah, ayo kerja di gua, gitu kan? Kagak ikhlas kira tuh. Ini pelajaran. Lurahnya bego. Ini kan ujian keikhlasan. Nah, sama, gula juga sama tuh. Ya. Apa itu kopi? Kopi pahit manis? Manis. Kan kopi memang nggak manis kan? Tapi disebut kopi manis. Yang manis apa? Gula. Gula. Teh manis. Teh nggak manis. Teh nggak pada manis, nggak pada disebut, gula nggak pada disebut. Dong, kemarin orang ngomong sekarang ngapa jadi kurus itu? Sakit apa? Gula. Yang jelek disebut dia. Yang bagus malah disebut, begitu jelek disebut dia. Kita kan kadang marah tuh. Wujud kuning kata dia. Wah kerja setengah mati kata dia. Salah dikit doang, gua disebut-sebut mulu gitu kita. Iya. Udah biarlah. Kenapa? Allah gak akan lupa atas kebaikan yang kita lakukan. Walaupun orang lain pada lupa, kita yakin Allah pasti ingat akan kebaikan-kebaikan kita, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan itulah melatih hati kita agar supaya menjadi orang yang mukhlis. Mudah-mudahan hadis ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.